Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Mike Putri MPD. Saya adalah seorang dosen di Amikus Goro Solok. Amikus Goro Solok terdiri dari dua program studi, yaitu program studi Teknik Komputer dan program studi Manajemen Informatika. Saya terdaftar sebagai dosen di program studi Teknik Komputer. Namun, saya juga ada mengajar di program studi Manajemen Informatika. Karena saya mengampu mata kuliah yang berhubungan dengan matematika. Mata kuliah yang saya ampu diantaranya adalah kalkulus atau matematika di semester 1 untuk program studi Teknik Komputer dan Manajemen Informatika. Kemudian, aljabar linier dan statistika di semester 2 untuk program studi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer. Selanjutnya, ada matematika diskrit di semester 3 untuk program studi Teknik Komputer. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana saya melakukan pengajaran pada suatu mata kuliah yang saya ampu. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu kalkulus atau matematika. Kalkulus atau matematika ini adalah mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa pada semester pertama. Kalkulus adalah fondasi awal bagi mahasiswa untuk mempelajari matematika lebih lanjut. Karena dalam ilmu komputer dan informatika sangat erat hubungannya dengan matematika. Aplikasi kalkulus sangat luas di bidang sains dan teknik untuk memecahkan suatu masalah yang kompleks. Seperti pada program teknik komputer, adalah program studi yang mempelajari, menganalisis, dan merancang strategi seputar perangkat digital. Dalam hal ini sangat dibutuhkan logika matematika serta algoritma yang membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi. Adapun deskripsi dari mata kuliah kalkulus dan atau matematika ini diajarkan agar mahasiswa memiliki fondasi yang kuat pada matematika dasar. Dalam mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep bilangan, fungsi, limit, dan turunan sehingga dapat diterapkannya pada bidang keilmuannya seperti di program studi Teknik Komputer dan Manajemen Informatika. Materi yang saya ajarkan pada mata kuliah ini meliputi sistem bilangan real, persamaan, dan pertidaksamaan bilangan, kemudian relasi, fungsi komposisi, fungsi inverse, kemudian limit fungsi aljabar, limit fungsi trigonometri, turunan fungsi aljabar, turunan fungsi trigonometri. Kemudian turunan dengan aturan rantai, turunan parsial, dan selanjutnya aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan sosialisasi Serdosmart, penjelasan pada mata kuliah ini saya sampaikan dengan metode DIA, yaitu Delivery,
interaction, dan assessment. Pada tahap delivery, saya menyampaikan mata kuliah berdasarkan buku referensi yang saya gunakan. Buku referensi pada mata kuliah kalkulus ini, saya menggunakan buku kalkulus karangan Parsel dan buku yang berjudul Matematika Dasar untuk Perguruan Tinggi karangan Danang Mursita, serta modul-modul kalkulus yang didownload atau diperoleh dari internet. Kemudian lanjut dengan tahap interaction. Di sini ada interaksi antara dosen dan mahasiswa dengan mahasiswa sendiri. Interaksinya seperti tanya jawab, diskusi. Pada tahap interaction ini, saya selalu menanyakan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang saya sampaikan. Tujuannya agar saya mengetahui sejauh mana dan kendala atau kesulitan mahasiswa dalam memahami materi yang saya sampaikan. Kemudian saya berikan solusi, atau bisa jadi dengan saya mengulang kembali penjelasan saya dengan bahasa yang lebih sederhana sehingga mereka dapat memahami materi yang saya sampaikan. Selanjutnya, saya juga memotivasi mahasiswa untuk terus berlatih sehingga dapat menumbuhkan sikap positif mahasiswa yang disebut dengan disposisi matematika. Sesuai dengan penelitian yang pernah saya lakukan, itu ada artikel ilmiahnya tentang disposisi matematika, bahwa interaksi kelompok dalam pembelajaran itu dapat menumbuhkan dan meningkatkan disposisi matematika. Link artikel ilmiahnya saya cantumkan di deskripsi video ini. Oke, lanjut pada tahap terakhir, yaitu asesmen. Saya selalu memberikan soal latihan serta tugas untuk mahasiswa di akhir pembelajaran. Asesmen ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah saya sampaikan. Oke, berikut rekaman pembelajaran yang saya lakukan melalui aplikasi Zoom. Oke, assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada hari ini, kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan dan melanjutkan perkuliahan kalkulus, dan alhamdulillah ini adalah pertemuan keempat dengan materi pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, gimana hari ini? Masih semangat ya? Semangat, Bu. Masih, Bu. Sebelum kita lanjutkan perkuliahan, sebaiknya kita berdoa dulu agar kegiatan perkuliahan kita ini diridhoi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, semakin banyak juga yang hadir. Pada hari ini, pertemuan keempat dengan materi pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelumnya kita sudah belajar pertidaksamaan linear, ya, dengan cara penyelesaian soalnya
dengan menolkan salah satu ruas. Oke, bagaimana dengan nilai mutlak? Nah, ini saya share. Nah, ini ada pertidaksamaan nilai mutlak dan bentuk akar. Oleh saya sendiri, Pak Mamiki Putri M, NPD. Oke, pertidaksamaan nilai mutlak. Nilai mutlak itu dilambangkan seperti ini ya, ada garis kan, ada garis 2. Nah, itu didefinisikan sebagai jarak dari titik pusat pada garis bilangan. Nah, kalau jarak itu dia selalu bernilai positif. Nah, misalnya gini, definisi dari nilai mutlak. Mutlak X itu bernilai X jika X-nya besar dari 0, besar sama dengan 0. Nah, dan bisa saja mutlak X itu min X karena X-nya kecil dari 0. Garis bilangan, coba kita perhatikan garis bilangan. Jadi mutlak itu adalah artinya apa tadi? Jarak ya. Nah, seperti ini di garis bilangan, jarak dari 0 ke suatu titik, misalnya A, itu sama dengan jarak dari titik 0 menuju min A. Ya, misalnya jarak dari 0 ke 2, berapa jaraknya? Berarti 2 kan? Nah, 2. itu sama dengan jarak dari 0 ke min A, tetap jaraknya 2, walaupun di sini positif A, di sini negatif A. Ya, masalahnya itu adalah jarak suatu titik ke titik lainnya. Oke, jadi mutlak itu jarak, berarti mutlak itu ada 2 nilainya. Ya, ada yang positif, ada yang negatif. Ya. Ya. Kemudian apa lagi? Nah, cara penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, ini caranya menurut sifatnya kan. Nah, sifat-sifat harga mutlak dalam pertidaksamaan. Nah, dia bisa bernilai positif jika X-nya besar dari 0, seperti saya jelaskan tadi. Dan dia juga bisa bernilai negatif jika X-nya kecil dari 0. Nah, seandainya jika mutlak X kecil dari P ini suatu bilangan ya, maka penyelesaiannya seperti ini. X besar dari min P, kecil dari P, di mana P-nya besar dari 0. Bisa juga kalau mutlak X besar dari P, tadi kan kecil dari P ya. Nah, caranya beda. Penyelesaiannya 2, pakai atau. X kecil dari min P atau X besar dari P. P itu besar dari 0. Ya, P ini. Misalnya P mutlak X kecil dari 1, mutlak X besar dari 1. Jadi P itu adalah angka apa nilainya? 1, 2, 3, 4, boleh. Kemudian jika mutlaknya fungsinya yang berbentuk mutlak. Nah, kalau jika kecil dari P, maka penyelesaiannya sama kayak yang tadi. Tapi di sini berbentuk fungsi. Fungsi fx besar dari min P, kecil dari P. Dan P itu besar dari 0. Nih, nilainya nih besar dari 0 ya. Nah, lanjut kalau dia fungsi mutlak fungsi fx besar dari P, maka penyelesaiannya seperti ini. Fungsi fx kecil dari min P atau fungsi fx besar dari P. Nah, kalau kita baca-baca seperti ini aja, mungkin saudara bingung, ini apa gitu kan? Nah, kalau sudah diaplikasikan kepada salah satu bentuk soal, maka saudara akan mengerti. Nah, jika mutlak fungsi fx kecil dari mutlak fungsi gx. Nah, kiri kanannya mutlak ya. Nah, pertidaksamaan ditandai dengan kecil atau besar. Itu pertidaksamaan. Kalau persamaan sudah pasti dengan tanda sama dengan. Nah, ini
sifat yang keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sifat yang keenam yaitu mutlaknya kiri kanan dalam bentuk fungsi. Mutlak fx kecil dari mutlak fungsi gx. Maka kedua caranya, cara penyelesaiannya, kedua ruas kita kuadratkan. Begitu juga kalau dia besar. Mutlak fungsi fx besar dari mutlak fungsi gx, maka cara penyelesaiannya juga kita kuadratkan kedua ruas. Oke. Supaya lebih paham, kita coba contoh pertama. Nah, ini fungsinya X tambah 1, dimutlakan ya. Terus kecil dari 3. Nah, jadi P-nya adalah 3. Fungsinya X tambah 1. Kita pakai cara yang ke 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Kecil nih ya. Jika mutlak fungsi fx kecil dari P, maka penyelesaiannya gimana? Fx besar dari min P kecil dari P. Nah, ini fx-nya kecil, ini P-nya 3. Caranya gimana? Caranya fungsi fx besar dari min P, P-nya 3, kecil dari P, P-nya 3. Fungsinya apa? X tambah 1. Nah, supaya X tambah 1 ini menjadi X, kita kurangi dengan min 1, atau kita tambahkan dengan min 1 maksudnya. Atau kita sama-sama kita kurangi dengan 1. Ya, X tambah 1 kurang 1, tinggal lagi X. Berarti yang kiri ini dikurangi dengan 1 juga, min 3 kurang 1 menjadi min 4. Terus 3 dikurangi dengan 1, 2. Jadi himpunan penyelesaiannya kita peroleh di mana X itu X besar dari min 4, kecil dari min 2. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, kalau dalam bentuk irisan, pakai ini, tanda irisan ini. X, di mana X besar dari min 4, dan X itu kecil dari 2. Nah, itu baru contoh 1 ya. Kemudian ada contoh yang kedua. Nah, ini mutlak setengah X ditambah 6 besar sama dengan 9, berarti P-nya 9 ya, dia pakai yang besar sama dengan. Nah, sama aja, kalau besar sama dengan kita pakai ini, yang besar nih ya, fungsi fx, mutlak fungsi fx besar dari P, maka penyelesaiannya adalah fx kecil, kalau dia besar sama dengan, berarti di sininya fx kecil sama dengan min P, atau fx besar sama dengan P. Oke, nih dia. Ada 2 caranya ya. Yang pertama, setengah X ditambah 6 besar sama dengan 9. Oke. Terus, apa lagi? Supaya dia setengah X, berarti sama-sama kita kurangi dengan 6 ya. Supaya 6 ini hilang, atau kita pindah ruaskan juga bisa. Berarti di sini 6 jadi negatif, 9 kurang 6, 3. Nah, kalau udah bentuk ini, berarti kita mencari nilai 1x-nya. Di sini ada setengah x, makanya kita kali 2, agar setengah x itu menjadi 1x. Ya, kali 2, berarti 3 juga dikali 2 menjadi 6. Oke, lanjut. Dia 2 syaratnya tadi kan, mutlak X kecil sama dengan min 9 lagi. Oke. Berarti 6 ini pindah ruas menjadi negatif, berarti min 9 dikurangi dengan 6, min 15. Jadi setengah X kecil sama dengan min 15. Supaya X-nya 1X, kita sama-sama kalikan dengan 2.
2. Setengah X Dua. dikali 2 tinggal 1X. Kemudian min 15 kita kali 2 min 30. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya apa? X besar sama dengan 6 atau pakai atau tadi kan di sini nih atau kan? Iya, Bu. Atau ya, kayak atau ya. Atau X kecil dari min 30. 30. Oke. Oke, sampai situ 2 soal itu bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, masih bingung ya? Intinya, saudara harus bisa harus hafal ya, harus terlatih dengan sifat-sifat harga mutlak ini. Nah, kalau bentuk soalnya kecil, cara penyelesaiannya fungsi besar dari min P, kecil dari P. Kalau dia besar, fungsi kecil dari min P, atau pakai atau, kalau besar pakai atau ya, fx besar dari P. Nah, itu untuk 2 soal ini pakai sifat yang ini, 5 dan 6. Ya, 5 dan 6. Nah, kalau gini gimana? Ya kan? Nah, ini agak komplit soalnya nih. Ya. Contoh 3, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, fungsinya di tengah. Fungsi mutlaknya di tengah. Mutlak 2 dikurang setengah X besar dari 2 kecil sama dengan 3 adalah. Caranya kita kerjakan satu-satu. Ya. Kita penggal ini satu. Kita kerjakan, kita selesaikan yang kecil sama dengan 3 dulu ya. Mutlak 2 dikurang setengah X kecil sama dengan 3. Oke. Kalau kecil dia caranya tadi diapit kan? Itu fungsinya 2 dikurang setengah X besar sama dengan min 3 kecil, kok 10 menit? Kecil sama dengan 3. Oke, zoomnya ini sampai 10 menit. Nanti saya sambung lagi ya. Kalau seandainya terputus. Ya. Nah, yang pertama 2-nya kita pindah ruaskan ya. Pindah ruas ke kiri jadi negatif sehingga min 3 kurang 2, min 5. Dan 2 ini pindah juga ke kiri ini jadi negatif, 3 dikurang 2 jadi 1. Nah, tinggal lagi di tengah-tengahnya min setengah X. Nah, supaya min setengah X menjadi 1X, sama-sama kita kali dengan min 2, supaya dia positif ya. Nah, min 5 kali min 2, 10X. Min setengah X kali min 2 jadi X, 1X. Dan 1 dikali min 2 dikali min 2 min 2 min 2, atau bisa kita balik ya, kayak gini bentuknya, boleh kan? X besar dari min 2 kecil dari 10, tidak merubah nilainya kan? Iya. Oke, baru kita lanjutkan yang kedua. Fungsinya adalah 2 dikurang setengah X besar dari 2. Nah, ini. Tadi kan kita pisah ya. Karena dia kecil dari 2. Ya, besar dari 2. Nih, yang di sini lagi, yang besar dari 2. Tadi kita bahasnya yang kecil sama dengan 3 kan? Sekarang fungsi besar dari kecil dari 2. 2. Sama kan nilainya? Kalau yang ini aja sama ya? Sama. Nah, kalau besar kita pakai atau kan?
yaitu fungsinya 2 dikurang setengah X kecil dari min 2 atau 2 dikurang setengah X besar dari 2. Nah, kita kerjakan satu-satu. 2 dikurang setengah X kecil dari min 2. Nah, min 2 ini pindah ke pindah ruas jadi negatif, min 2 kurang 2 min 4. Nah, min setengah X supaya dia 1X kita kali dengan min 2. Min setengah X dikali min 2 jadi X. Jadi ini min 4 kan, karena 2-nya pindah ke kanan. Min 4 dikali min 2 jadi 8. Jadi sudah 2 kita peroleh kan, himpunan penyelesaian yang pertama, himpunan penyelesaian kedua, terus yang ataunya satu lagi. 2 dikurang setengah X besar dari 2. 2-nya pindah ke sini, berarti 2 kurang 2, 0. Nah, makanya kalau untuk mendapatkan nilai 1X-nya, kita kali dengan min 2. Min setengah X dikali min 2, dapat 1X. 0 dikali min 2, tetap 0. Nah, jadi ini himpunan penyelesaian pertama, himpunan penyelesaian yang kedua, himpunan penyelesaian yang ketiga. Nah, pada garis bilangan seperti ini. Yang pertama apa? X besar sama dengan 2, kecil sama dengan 10. Kalau dia besar sama dengan, pakai sama dengan, itu bulatnya penuh ya. Penuh, seperti ini. Nah, ini penuh, ya kan? Terus yang penyelesaian kedua, X-nya besar dari 8. Nah, tidak pakai sama dengan, bulatnya kosong. Terus yang ketiga, X-nya kecil dari 0. Bulatnya kosong. Nah, yang diarsir 2 kali adalah yang ini kan? Yang pertama, X besar dari min 2, kecil dari, saya ulangi, X besar sama dengan min 2, kecil dari 0, atau X besar dari 8, kecil sama dengan 10. Yang 2 kali kena arsir. Ya, ini kan pertama, ini kedua, ini kedua. Yang berarti daerah penyelesaiannya yang 2 kali kena arsir. Oke, sampai di sini bisa? Bisa? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut. Contoh keempat. Nah, contoh keempat ini kita memakai sifat yang terakhir ini, 78 ya. Yang kedua ruasnya itu sama-sama mutlak. Caranya kita kuadratkan Kuadrat. kedua-duanya, kuadratkan kedua ruasnya. Oke, kita lihat. Nah, ini. Di sini di kiri mutlak, di kanan mutlak. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari mutlak X tambah 2, kecil sama dengan mutlak X kurang 3. Nah, sama-sama kita kuadratkan. Nah, ini. X kuadrat. Nah, X tambah 2. X tambah 2 kita kuadratkan. Kecil sama dengan X kurang 3 kita kuadratkan. Nah, ini hasil kuadratnya. Oke, X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Kecil sama dengan X kuadrat dikurang 6X tambah 9 setelah kita kuadratkan kan. Terus kita nolkan salah satu ruas. Kita nolkan ruas kanan. Ruas kanan ini kita nolkan. Nah, semua kita pindahkan ke kiri. Jadi X dikurang X habis. 4X ditambah 6X 10X. 4 dikurang 9 min 5. Kecil sama dengan 0. Oke.
sehingga diperoleh 10x kecil sama dengan 5. 5-nya pindah ruas ke kanan. Sehingga X-nya saja berarti sama-sama kita bagi dengan 10. 10x dibagi 10 dapat X1x kecil sama dengan 5 dibagi 10, 5/10. Kita sederhanakan menjadi X kecil sama dengan setengah. Oke. Oke, sampai di situ bisa? Oke, silakan bertanya kalau ada pertanyaan. Ya Bu, saya izin bertanya Bu. Oh ya, lanjut. Idil, apa pertanyaannya Idil? Oh, apa triknya agar bisa cepat menyelesaikan soal sesuai sifat-sifat nilai mutlak Bu? Oh ya, berarti kita tuh harus yang seperti saya sampaikan tadi, saudara harus hafal ini sifat-sifat harga mutlak nih. Yang penting itu dari 4, 5, 6, 7, 8 nih. Apa nih? Oh, 5, 6, 7, 8 nih. Nah, fungsi fx kalau dia kecil, berarti cara pengerjaannya fungsi fx besar dari min p, kecil dari p. Kalau dia besar, dia pakai atau. Pertama, fungsi fx kecil dari min p atau fx-nya besar dari p. Tapi kalau dia keduanya mutlak, berarti kedua ruasnya kita kuadratkan. Ini intinya. Kalau kecil dia berarti fungsinya diapit. Kalau dia besar tandanya, berarti kita pakai atau. Fx kecil dari min p atau fx besar dari p. Gitu Idil. Untuk semuanya juga begitu. Perhatikan bentuk soalnya, besar, kecil, atau mutlaknya kiri kanan, berarti kita kuadratkan kedua ruas. Ya, intinya rajin berlatih, ya, terus berlatih bentuk-bentuk soalnya, itu Idil. Ya Bu. Oke, supaya lebih mantapnya, coba kerjakan soal latihan ini. Ini zoomnya mau 1 menit lagi nih. Oke, coba. Baik Bu. Ya. Oke. Bagaimana dengan soalnya? Sudah dikerjakan? Kita sedang proses. Kalau nomor 1 ini itu besar dalam bentuk ketidaksamaannya besar, berarti X-nya kita pakai yang atau ya. ya Bu. Ya. Atau mana dia tadi? X-nya kecil dari kecil min P. Kalau yang kecil berarti yang diapit ini fx besar dari min p kecil dari p. Tuh. Kalau kecil sama dengan berarti 2x kurang 1 besar dari min 9 kecil besar sama dengan, lupa saya. Besar sama dengan min 9, kecil sama dengan 9. Nah, kalau pakai besar sama dengan yang nomor 3,
dia pakai set besar sama dengan ya. Berarti yang pertama besar sama dengan 7, 2x kurang 1 besar sama dengan 7, atau 2x kurang 1 kecil sama dengan min 7. Kemudian yang soal nomor 4 dan 5, kedua ruasnya dalam bentuk mutlak. Kuadrat 2. Dalam bentuk mutlak, berarti kedua ruasnya kita kuadratkan. Kuadratkan. Ya. Oke, dilanjutkan latihannya. Nanti kalau sudah selesai, share secara japri ke WhatsApp saya ya. Ya Bu. Ya, kalau ke email nanti saya lupa bukanya. Kalau WhatsApp kita kan sering buka WhatsApp ya. Iya Bu. Oke. Ya Bu. Ya. Sekian dulu. Saya kasih waktunya 2 hari dah ya. 2 hari setelah ini, silakan japri jawabannya ke WhatsApp saya. ya. Ya. Ya Bu. Oke, sekian dulu perkuliahan hari ini. Semoga konsepnya mantap di pemahaman saudara. Dan terima kasih sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Semoga saudara sukses di masa yang akan datang. Oke. Amin. Saya tutup, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.